Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman dengan NPMG 1F024034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan video micro teaching praktikum statistika dan probabilitas. Yang mana materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan SPS, SPSS dan data kuantitatif. Nah, apa itu SPSS? Jadi SPSS itu merupakan singkatan dari Statistic Product and Service Solution, yang mana ini merupakan sebuah tools ataupun software yang memiliki kegunaan untuk melakukan analisis statistik. Nah, jadi SPSS ini untuk mengukur sebuah statistik ataupun data-data dalam yang kita teliti. Nah, membahas tentang pengukuran, ada beberapa tipe skala pengukuran, yaitu yang pertama itu ada skala nominal yang digunakan untuk pengukuran yang menyatakan kategori kelompok seperti jenis kelamin, karena ada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Lalu ada skala ordinal, skala pengukuran yang mana ini tidak hanya membahas tentang kategori tapi juga peringkat. Nah, contohnya itu seperti jenjang pendidikan, ada SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Lalu ada skala interval. Skala interval ini merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori, peringkat, dan juga ada jarak konstruk. Contohnya itu ada seperti suhu ya, skala seperti pengukuran suhu, yang mana pada suhu itu ada 0 derajat Celcius. Akan tetapi 0 derajat Celcius itu bukan berarti tidak ada suhu, hanya saja ukuran suhu tersebut 0. Lalu ada skala rasio yang merupakan skala perbandingan yang menunjukkan kategori, peringkat, jarak, dan perbandingan antara konstruk yang diukur. Contohnya itu ada data berat badan, misal ada 40 kilo, 50 kilo. Nah, antara data pertama dan data kedua ada sebuah rasio perbandingan, misal 4:5, ataupun juga selisih antara data ke-1 dan data kedua. Nah, jadi SPSS ini biasanya digunakan untuk mengukur data-data penelitian, yang mana data penelitian tersebut juga terbagi menjadi dua macam, yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif menunjukkan tentang jumlah atau banyaknya sesuatu. Biasanya itu datanya itu berbentuk angka, nomor gitu. Jadi dapat biasanya dari penelitian rating gitu. Rating ataupun kuesioner. Lalu ada kualitatif, merupakan data yang dikategorisasi tetapi tidak dapat dikuantitatifkan. Nah, contohnya itu merupakan data hasil wawancara, karena wawancara dari narasumber itu biasanya hasilnya itu kata-kata ataupun kalimat. Nah, sebagai peneliti kalian harus mampu menerjemahkan hasil wawancara tersebut, karena tadi itu kan bentuknya sebuah kalimat itu bersifat opini, tidak ada nilai pasti dari kalimat tersebut, jadi harus diterjemahkan terlebih dahulu. Nah, membahas tentang statistika gitu ya, dari kata statistik, yang mana statistik itu tersendiri terbagi menjadi dua macam, ada statistik deskriptif dan statistik induktif atau inferensial. Nah, yang deskriptif ini kan deskriptif dari kata deskripsi, jadi dia itu menggambarkan data penelitian teman-teman, seperti rata-ratanya rata-rata datanya seperti apa, terus nilai tengah atau nilai yang paling sering muncul. Lalu ada statistik induktif atau inferensial yang digunakan untuk melakukan proses generalisasi data penelitian teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke data kuantitatif. Untuk kali ini kita akan berfokus kepada statistik deskriptif pada data kuantitatif. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, statistik deskriptif ini bidang ilmu statistik yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian ringkasan data penelitian. Nah, di IBM SPSS, tool yang kita gunakan ini biasanya ada beberapa bagian tentang statistik deskriptif ini. Pertama itu ada frekuensi yang menginformasikan mean, median, kuartil, persentil, dan standar deviasi. Lalu ada deskriptif, menginformasikan nilai minimum, maksimum, mean, standar deviasi, dan menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Lalu ada explore, menguji lebih teliti sekelompok data untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Lalu cross step,
menyajikan deskripsi data dalam bentuk tabel silang, dan rasio menghitung rasio sesuai dengan keinginan peneliti. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh langsung saja. Nah, jadi untuk contohnya kita itu akan ada sebuah kasus di mana ada dataset mengenai nilai 30 nilai siswa ujian pada mata pelajaran MTK, matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi saya sudah menyiapkan ini kan datasetnya, itu ada 30 dataset dan 4 mapel. Nah, setelah teman-teman masukkan data ini ke SPSS, teman-teman itu perlu mengatur variable view-nya, seperti nama variable, tipe data, ini hanya lebar sel, ini ada desimalnya, ada tipe pengukurannya, skala, ordinal atau nominal, saya menggunakan skala, lalu roll ataupun input. Nah, masuk ke statistik deskriptif tadi, teman-teman melakukan analisanya itu dengan memilih menu analyze, lalu ada deskriptif statistik, dan pertama itu kita akan membahas tentang frekuensi. Nah, jadi frekuensi ini bisa dibilang itu berapa banyak nilai ini muncul di dalam data teman-teman. Nah, kita pilih semua variabel, kita masukkan. Nah, lalu kita pilih menu statistik. Nah, ini kita itu mengatur apa saja yang akan kita tampilkan. Karena kita membahas tentang frekuensi, jadi kita itu fokusnya seperti yang dijelaskan tadi, itu ada mean, median, modus, dan standar deviasi. Lalu kita klik continue. Untuk charge-nya ini atau charge itu seperti apa? Kita pilih yang histogram. Kita continue juga. Lalu kita klik OK. Nah, jadi karena tadi itu kita membahas tentang frekuensi, begitu kan teman-teman. Jadi yang kita pilih tadi ada median, modus, mean, median, modus, dan standar deviasi. Nah, bisa kita lihat pada bagian mean ini berarti rata-rata. Jadi rata-rata nilai matematika itu ada 79,13, IPA itu ada 86,3, Bendo ada 80,7, bahasa Inggris ada 79,73. Lalu ada nilai mediannya, terus ada tahu nilai tengah, lalu ada nilai modus atau nilai yang paling sering muncul, dan standar deviasi atau simpangan baku yang menggambarkan seberapa besar data teman-teman itu terdistribusi atau keberagaman data teman-teman, sehingga akan membuat data teman-teman itu lebih valid atau mampu menggeneralisasikan populasi ataupun sampel. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi ini seperti yang saya bilang tadi, dia itu menggambarkan berapa banyak nilai data ini muncul dalam keseluruhan data dan berapa persennya. Seperti data nilai pada MTK 60 itu ada frekuensinya itu ada 1, berarti muncul 1 kali, dan persentase dari keseluruhannya itu adalah 3,3. Nah, ini adalah untuk frekuensi. Nah, selanjutnya kita itu akan mencoba untuk mengeksplor data, yaitu di deskriptif statistik tadi kita pilih bagian explore. Untuk semua variabel kita pilih masukkan ke dalam dependent list, dan statistiknya kita pilih deskriptif, estimator, layer, continue, dan kita klik OK. Nah, jadi ya, pada bagian explore itu ada tabel cache processing summary. Jadi dia ini menggambarkan data teman-teman itu yang terproses itu valid atau tidak. Dan bisa dilihat ini 100% valid dengan jumlahnya itu 30. Lalu ada tabel deskriptif. Ini seperti statistik deskriptif tadi yang menjelaskan, menggambarkan data teman-teman itu seperti apa. Ini ada mean-nya itu MTK ini 79,13, ada 95 confidence interval pada nilai 95%. Jadi margin errornya itu sekitar 5%.
Jadi 95% data teman-teman ini bisa dipercaya atau tidak. Itu dilihat dari nilai lower dan nilai upper. Lalu ada median, nilai tengah, ada variansi, ada standar deviasi seperti yang saya bilang tadi. Minimum ini adalah nilai minimum atau nilai terkecil, maksimum nilai tertinggi. Ada range ataupun jarak data antara minimum dan maksimum. Selisihnya ada interquartile range, jarak antar kuartil. Ada Q1, Q2, Q3, Q4. Lalu ada skewness, ada kurtosis. Begitupun juga dengan variabel mapel IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Lalu selanjutnya ada tabel M estimator. Nah, M estimator ini merupakan perbandingan antara mean dan median. Apakah mean yang mana lebih valid? Apakah menggunakan mean atau menggunakan median? Nah, dari hasil tabel ini bisa dilihat bahwa nilai-nilai menggunakan metode Hubers, Tukey, Hampel, dan Andrew Wave ini data itu tergolong relatif sama, tidak ada perbedaan yang signifikan antara masing-masing metode, sehingga bisa disimpulkan begitu antara mean dan mediannya itu bahwa nilai mean yang hasil rata-rata itu mampu menginterpretasikan data teman-teman. Lalu ada tabel extreme value yang menjelaskan nilai ekstrim pada data teman-teman. Ini ada box plot untuk kuartilnya. Oke, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.